Akhirnya keluar dari mulutnya, ya anti tolik, tak pegat kon. Istrinya langsung lemes. Astagfirullah. Tenanan kon mas, megat aku mas. Loh, jadi ini jaluk dipegat. Jangan pernah memancing-mancing. Ada yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, enggak sebenarnya. Cuma tadi terkadang manusia emosi, sehingga engkau yang mancing-mancing suami akhirnya kena batunya. Barang siapa meniti sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya dengan usahanya itu jalan menuju ke surga. Bagi para wanita, ketika kondisi di rumah tidak kondusif, jangan memancing suaminya untuk menceraikan dia. Ceraikan aku sudah. Ayo, kapan engkau berani nyeraikan aku? Kata suaminya, ana sayang sama engkau dek. Tidak ada sayang-sayangan. Iya, sekali. Nanti ada masalah, ayo, pekatan aku tuntut engkau. Aduh, suami. Janganlah kesian sama anak-anak tinggal. Terus kadang-kadang ada yang memancing suaminya. Kelamaan dipancing, boleh jadi suaminya lagi punya masalah ini itu. Akhirnya keluar dari mulutnya, ya anti tolik, tak pegat kon. Istrinya langsung lemes. Astagfirullah. Tenanan kon mas, megat aku mas. Loh, jadi ini jaluk dipegat. Nah itu jemaah, jangan. Kenapa? Setan itu hadir di sana. Iblis itu kirim orang memang agar engkau bercerai. Maka jangan pernah memancing-mancing. Ada yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, enggak sebenarnya. Cuma tadi terkadang manusia emosi, sehingga engkau yang mancing-mancing suami akhirnya kena batunya. Jangan. Dan kalau memang benar engkau mau menggugat suamimu cerai, coba engkau tulis, bikin tulisan pertanyaan yang kau jawab sendiri, atau engkau minta bantuan orang menjawab. Pertanyaan pertama, apakah suamiku ini memang zalim? Apa enggak? Engkau lihat, apa ya keburukan suamiku ini? Loh Ustaz, tidak ada kebaikannya Ustaz. Elek kabeh. Ya enggak lah, adalah kebaikan suamimu. Mungkin kau lupa. Coba engkau lihat, apa sih? Suamimu buruk apa tidak? Kalau buruk ya enggak lah, baik lah dia Ustaz. Cuma kadang-kala bikin sakit hati. Pertanyaan kedua, apakah suamimu memberikan hak-hakmu dengan sempurna? Coba tanyakan. Kalau bicara berbuat salah, semua berbuat salah jemaah. Semua. Coba engkau lihat. Nih buat emak-emak nih. Suamimu ini memberikan hakmu apa tidak? Yang ketiga, kalau ternyata dia ngasih hakku Ustaz, tapi nggak semuanya Ustaz. Baik, di sini pertanyaannya. Mungkinkah diperbaiki suamimu? Kalau memang ada hak-hakmu yang tidak diberikan sama dia, mungkinkah suamimu bisa diperbaiki? Atau engkau ngalah? Kalau bicara, wallahi Ustaz, nafkah dari dia itu nggak cukup Ustaz. Anak ini capek kerja Ustaz. Dia sudah maafkan. Paling nggak engkau bisa jadikan sodakoh buat suami. Pertanyaan keempat, apakah ketika engkau menikah dengan suamimu bisa menjaga kehormatan? Sehingga engkau tidak berpikir untuk berzina. Karena ada suami-suami yang mungkin tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Tapi kalau engkau enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, cukup dia memberikan hal itu. Yang kelima, apa sebenarnya penyebab masalah dalam rumah? Tulis sudah di sini. Ada sebabnya ya. Sebabnya ipar Ustaz, kadang-kala seperti itu. Sebabnya mertua. Ada yang mertua jadi penyakit. Nah, ada penyebabnya kadang-kala orang yang suka ngadu domba. Kayaknya sebabnya Ustaz itu makan haram Ustaz. Cari sebab. Kenapa kok ketenangan di rumah nggak didapat gitu loh? Cari sebabnya. Engkau tulis ya, engkau cari tahu. Dan engkau paling nggak harus terus terang. Kemudian yang terakhir, engkau lihat apa dampak dari perceraian, dampak positif dan negatifnya. Apa sih? Kalau jadi janda itu nggak enak tuh. Mama jangan berpikir Ahsan jadi janda. Iya, tapi Ustaz, anak Ahsan jadi janda daripada kumpul sama manusia seperti dia. Ya lain lagi sudah. Tapi engkau pertimbangkan positif dan negatifnya. Nanti ya udah, kalau memang sudah keputusannya harus bercerai, bercerai. Dan bagi suami juga jangan bermudah-mudahan. Dipancing untuk menceraikan, katakan kepada dia, gimana engkau gugat cerai sama aku? Aku nggak ngelihat wajahmu sehari, sakit semua badanku. Artinya antum ketika dipancing itu antum sampaikan kalimat-kalimat yang membuat badai itu langsung turun jemaah. Tapi ingat, badai ini berlalu lalang jemaah. Nanti datang lagi badai itu jemaah. Jadi kudu sabar. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah
istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, jangan ceraikan. Lihat kepada kelebihannya. Boleh jadi dia punya kelebihan yang banyak sekali yang kau lupa. Dan ada solusi terakhir jemaah. Mediasi. Allah perintahkan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Ketika rumah tanggamu udah di ujung tanduk, tunggu dulu. Mungkin masih bisa diperbaiki. Mungkin aku berdua nggak bisa, tapi orang lain bisa. Ya udah, cari mediator. Kirim dari pihak wanita, pihak laki-laki, dilihat apakah memungkinkan untuk dilanjutkan atau harus diselesaikan.